Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, dan kenikmatan yang paling besar yaitu adalah iman dan Islam. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan beliau ini kita merasakan manisnya Islam dan iman ini, yang sebagai kenikmatan yang paling besar, a'dzamun ni'mah, yang kita rasakan sampai detik kali ini. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bersama berkumpul di sini untuk belajar bersama, saling mempelajari, dan insya Allah kita akan membahas tentang satu kitab yang berisi perkumpulan hadis ya, yang insya Allah bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Baik, kitab ini adalah insya Allah juga sudah tahu semuanya ya, tentang kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana disusun ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita melihat pada judulnya ya, kitab hadis Arba'in An-Nawawi, dalam bahasa Arab Arba'in itu artinya 40 ya, Arba'ina 40. Akan tetapi kalau kita lihat pada kitabnya itu berisi 42 hadis. Ya, ada 42 hadis. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Kita bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang ada dalam hadis itu. Baik, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini berjudulkan tentang niat dan ikhlas ya, penting sekali bagi kita nih ya. Niat kita, keikhlasan kita ini berpengaruh apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita dapatkan setelah melakukan perbuatan tersebut atau amalan tersebut. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya. Nanti mungkin ada yang mau membaca, bisa dibacakan. Bismillah. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada yang membacakan mungkin dari teman-teman? Iqbal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Ahsan, tabarakallahu fik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini ya, sangat penting sekali bagi kita. Yang mana semua perbuatan kita bisa bernilai ibadah jika diawali dengan niat dan keikhlasan, apalagi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita artikan dari Amirul Mukminin Abu Hafs
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niatnya, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ia inginkan dinikahi, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia inginkan itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muhaddisin, Al-Imam Bukhari wa Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sekali ya. Bahkan para ulama pada zaman dahulu pun ketika beliau-beliau ini ingin menuliskan suatu kitab ya, dianjurkan untuk menuliskan hadis ini di awal kitabnya. Karena apa? Karena untuk menjadikan sebagai renungan ya, untuk memastikan kembali niat awal dalam penulisan kitab tersebut. Ya, begitu juga dengan kita. Ya. Jika perlu, ya, kita print hadisnya, kita tempel di meja ya, atau di ruangan kita. Gitu, ya. Agar apa? Mengingatkan kita, di setiap hari diingatkan dengan hadis tersebut agar niat kita berada di pesantren ya, atau di tempat kerja kita. Ya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan semata-mata mencari duniawi ya. Bayangkan ketika kita bisa bekerja tapi juga menghasilkan pahala ya, itu sangat kenikmatan yang luar biasa ya. Ibarat kata ketika kita membeli seekor kambing ya kan ya, membeli seekor kambing ini kira-kira kita dapat talinya tidak, atau apa itu namanya buat mengikatnya itu, tambangnya tidak ya. Pasti dapat ya. Tapi ketika kita membeli tambang saja, apakah dapat kambingnya? Ya tidak tentunya ya. Begitulah diibaratkan ketika kita meniatkan seluruh pekerjaan kita, amalan kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dunia pun pasti mengikutinya. Akhirat dapat, dunia pun akan dapat. Ya, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan dan selalu meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat lagi pada hadisnya. Kalau kita buka dari baris-baris dalam hadis ini ya, bisa kita lihat An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu ini memiliki kunyah ya, kata Abu ya, Abu Hafsin. Ya, jadi kunyah itu adalah seperti julukan ataupun juga bisa dinamakan nama lain ya, dengan diawali dengan kata Abu, bapaknya, atau Ibnu ya. Itu boleh walaupun orang tersebut belum mempunyai anak ya, boleh untuk memiliki kunyah tersebut. Nah, kemudian qala sami'tu. Nah, Umar bin Khattab mengatakan sami'tu yang artinya saya mendengar. Artinya Umar bin Khattab ya, mendengar hadis ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak melalui orang lain. Ya, tidak melalui orang lain, mendengar langsung. Nah, kemudian kita kembali di awal hadis ya. An Amiril Mukminin ya, sedikit terlewat. Amiril Mukminin ini adalah sebutan ya bagi khalifah. Ya, walaupun orang pertama kali yang disebutkan Amirul Mukminin ini adalah Umar bin Khattab. Ya, jadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepemimpinan itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang pertama. Akan tetapi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada sebutan ya, nama Amirul Mukminin. Yang mana Amirul Mukminin ini berarti orang yang mengurus seluruh urusan orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang di bawah kekuasaan khilafah pada zaman itu disebutnya Amirul Mukminin. Karena mengurusi seluruh
urusan orang-orang yang beriman. Dan dari 4 khalifah ini, yang pertama kali disebutkan pertama itu adalah Umar bin Khattab, yang mana para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya pertama kali orang yang memanggil Amirul Mukminin ini adalah Abdullah bin Jahsin, atau juga ada yang mengatakan Amr bin Al-As. Ya, beliau-beliau inilah yang pertama kali memanggil Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin dan digunakan oleh khilafah-khilafah selanjutnya. Baik. Ya, kemudian tadi juga bahwasanya Umar bin Khattab mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini menandakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya itu selalu berkumpul, ya, seperti kita ini ya, berkumpul, ya, untuk apa? Saling mengingatkan, ya, untuk membimbing, ya, dan mengarahkan. Maka dari itu hadis-hadis yang kita dapatkan itu pastinya bersumber dari para sahabat. Ya. Maka penting bagi kita ketika mendengar hadis itu harus mengetahui dari siapa ini. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada rentetannya siapa yang membawa hadis tersebut. Ya. Tidak tiba-tiba kata Rasulullah. Ya. Tidak. Ya. Dan itulah yang kenapa Islam ini terjaga kemurniannya sampai saat ini, karena adanya tadi sanad, ya, atau orang-orang yang membawa periwayatan hadis tersebut. Kemudian kita masuk pada matan hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niatnya. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab atau dalam kaidah bahasa Arab, innama itu adalah satu huruf yang berfungsi untuk lil hasri, ya, untuk pembatasan. Innama berbeda dengan inna, hanya sesungguhnya. Tapi kalau ada mimnya dan alif, ya, di situ atau ada hamzah di situnya, bahwasanya innama ini berartikan ada pembatas, sehingga arti dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya hanya, ada pembatasan. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya dengan niatnya. Ya. Artinya ketika kita ingin melakukan suatu amalan atau perbuatan, ya, itu harus diawali dengan niat. Sebagai apa? Sebagai batasan-batasan pada amalan tersebut. Ya, misalkan, ya, Ahmad, dalam bahasa Arab disebutkan Ahmad qaimun. Ahmad sedang berdiri. Nah, itu masih umum. Ya, atau inna Ahmada qaimun. Ya, sesungguhnya Ahmad sedang berdiri. Nah, berdirinya itu sedang apa gitu? Apakah berdiri sambil baca? Atau apakah berdirinya sambil bersandar? Ya, dan lain sebagainya, itu secara umum. Tapi ketika dengan kata innama, ya, itu ada pengkhususan. Misalnya innama Ahmadu qaim tadi. Ya. Ahmad hanya sedang berdiri, ya, betul-betul berdiri saja, tidak melakukan hal yang lainnya. Kemudian al-a'malu binniyat. Al-a'mal, ya, perbuatan jamak, ya, lebih dari satu. Jadi seluruh perbuatan itu hanya dengan niatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat ini adalah satu hal yang terkadang kita sepelekan. Ya, padahal dengan niat ini menjelaskan semuanya apa yang kita lakukan. Ya, apalagi kita sebagai muslim, bisa saja seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bernilai ibadah, ya, ketika semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Karena dalam Islam ini sangat lengkap sekali. Ya. Bukti kelengkapan Islam itu apa? Hal yang paling kecil pun dibahas, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti masuk dan keluarnya kita di kamar mandi, ya, itu pun dicontohkan, bahkan ada doanya. Ya. Karena apa?
walaupun itu dijadikan rutinitas harian kita, akan tetapi ketika ada doanya, kemudian betul-betul kita niatkan karena Allah, ya misalnya makannya kita niatkan agar kita kuat dalam ibadah, ya itu bisa bernilai ibadah. Baik, kembali lagi pada hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang ia niatkan. Ya, seperti tadi. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya kita contoh lah ya, kita berada di pesantren hanya bekerja saja gitu. Ya. Ya apa yang kita dapatkan ya hasil kerja itu saja. Ya, tidak mendapatkan nilai tambahan yang lainnya seperti meningkatnya ibadah atau pahala dari Allah, ya, atau keberkahan yang lainnya, ya, karena keberkahan itu adalah ziyadatu fil khair, ya, bertambahnya kebaikan, tidak hanya bertambahnya naik gaji aja mungkin ya, atau insentif-insentif yang lain, tapi adanya ibadah yang mungkin dulunya kita di tempat kerja sebelumnya hanya sholat 5 waktu, mungkin di sini ditambah dengan duha, membaca Al-Quran. Nah ini pun suatu keberkahan ya, yang bisa kita dapatkan. Ya, tapi ketika kita niatkan itu karena Allah, ya, pekerjaan kita ini ya bisa mendapatkan tidak ma'isyah saja, kehidupan saja, tapi juga adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi pada dasarnya hadis ini turun itu atau asbabul wurud ya. Jadi kalau ayat itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau di hadis itu asbabul wurud, sebab hadis ini keluar atau adanya hadis ini tuh ya, itu cerita tentang hijrahnya seseorang. Ya, jadi pada hijrahnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu ada seseorang yang mana ikut hijrah ya, para sahabat itu bukan karena ingin mengikuti Rasulullah, tapi beliau ini atau orang tersebut ini hijrah ke Madinah itu karena ingin menikahi seorang wanita ya, yang bernama Ummu Qais ya. Maka dari itu yang terkenal ketika kita membahas tentang hadis ini adalah disebutkan muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang berhijrah karena Ummu Qais tadi, bukan karena ikhlas karena mengikuti Rasulullah atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di akhir hadis itu disebutkan apa? Faman kanat hijratuhu lid-dunya ya, atau faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, nah, yang ia inginkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia inginkan. Ya. Jadi sesuai dengan niatnya. Tapi berbeda ketika dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, dia mendapatkan fadilah hijrah itu, pahala hijrah tersebut, dan juga dunia yang lainnya pun akan mengikuti. Ya. Contoh seperti sahabat Abdurrahman bin Auf ya, yang mana beliau ini adalah saudagar kaya raya di Mekah sebelumnya. Kemudian beliau hijrah, ditinggalkan seluruh kekayaannya, harta dunia beliau ditinggalkan, kemudian hijrah dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu datang ke Madinah ya, tidak memiliki apa-apa, mulai dari nol ya. Akan tapi selanjutnya apa? Bisa kembali mendapatkan apa yang sebelumnya beliau dapatkan. Ya, kekayaan, kemudian harta benda, ya, bahkan menjadi salah satu saudagar terkaya di Madinah. Ya, ini kembali lagi kepada kehidupan kita juga. Ya, semuanya ketika diniatkan karena Allah dan Rasulnya, ya, itu bisa mendapatkan lebih apa yang kita sangka. Ya, ya mungkin saat ini belum kita rasakan, tapi ya, bisa jadi dirasakan oleh anak cucu kita gitu ya. Karena apa? Karena pada saat ini kita membantu orang lain, kita membantu para santri yang mana identiknya itu
para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran. Ya. Niatkan saja dulu. Ya. Adapun secara materi, secara duniawi kita dapatkan mungkin tidak sebanding mungkin atau tidak sebanyak dengan teman-teman kita di luar sana. Ya. Tapi ya, ada sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Kalau dalam ilmu ekonomi nih ya, karena kebetulan saya dari ekonomi ya, itu ada kata invisible hand. Ya. Mungkin kalau yang dari ekonomi juga tahu mungkin ya, ada buku di Adam Smith itu invisible hand. Jadi ada tangan yang terlihat. Ya. Ya semoga ini adalah tangan Allah ya, bukan tangannya setan gitu. Ya kan? Ya setan juga kan nggak kelihatan gitu ya. Ya. Tapi kita yakin bahwasanya rezeki yang tiba-tiba datang yang tidak kita kira itu betul dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Ya. Tapi ketika kita mengimani bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, ya, Maha Pemberi rezeki, ya, pasti ya kita akan lebih ikhlas amalnya, lebih diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain sebagainya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada intinya amalan apapun yang kita lakukan ketika kita niatkan karena Allah dan Rasulnya itu akan terasa mudah. Ya, makanya Islam ini sebetulnya adalah agama yang sangat-sangat mudah. Ya. Seluruh perintahnya. Karena apa? Karena Nabi sendiri sudah meyakinkan kita di dalam hadisnya ya, dalam artinya itu ketika ada perintah ya, maka kita lakukan mastata'tum ya, semampu kita. Ibarat kata kalau misalnya kita diperintahkan untuk apa misalnya mengambil batu gitu ya, ya semampu kita. Mau kita bawa tangan satu kayak, mau kita pakai dua tangan, mau pakai motor ya, semampu kita. Yang penting perintah itu dilakukan gitu ya. Begitu juga dalam Islam, dalam sholat misalnya ya semampu kita. Kita mampu berdiri ya kita sholatnya berdiri. Kalau tidak mampu sedang sakit misalnya ya sambil duduk tidak mampu sambil berbahan dan lain sebagainya ya. Berbeda dengan larangan ya. Sebetulnya Rasul sendiri sudah mengatakan ketika larangan itu ya harus ditinggalkan. Karena apa? Karena kalau kita contohkan tadi ya, seperti perintah itu kita bawa semampu kita, kalau larangan ya tinggal ditinggalkan gitu ya. Contoh misalnya jangan dibawa itu batunya gitu ya. Dilarang kita membawa batu itu. Ya udah kita tinggalin aja batunya gitu kan. Tanpa harus kita pegang-pegang dulu ya. Tanpa harus kita ngeliatin aja gitu ya, atau pegang bentar lah gitu. Atau bawa dikit lah gitu ya. Nggak bisa. Karena apa? Namanya larangan ya udah kita tinggalkan, kita pergi gitu ya. Tanpa harus berada di sekitar larangan tersebut ya. Jadi pada dasarnya perintah dan larangan itu adalah sesuatu yang mudah jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz itu mah teori doang. Ya memang sih teorinya seperti itu ya. Tapi ketika kita biasakan ya, kita latih sedikit demi sedikit ya, bisa insya Allah bisa kita lakukan dengan mudah ya. Karena yang namanya kita ini kan diciptakan juga awal mulanya itu ya Nabi Adam sendiri itu kan terbujuk rayu ya oleh iblis itu ya. Bagaimana dengan kita gitu ya. Akan tapi ketika kita kembali lagi, kita niatkan karena Allah, kita ikhlas, kemudian kita selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan ya, insya Allah semuanya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini adalah pada dasarnya amalan hati ya. Amalan hati yang mana lebih kepada hati kita gitu ya. Maka dari itu ketika apa yang ingin kita lakukan itu ya kita ucapkan pada hati kita gitu ya. Makanya kadang ada orang-orang yang mengatakan itu ya, orang-orang yang sukses katanya sih, kalau kita mempunyai mimpi ya jangan ceritakan ke orang lain gitu ya. Kenapa? Ya karena takutnya apa? Ada yang mencemooh ya kan?
atau ada yang meragukan kita, akhirnya bikin kita down dan lain sebagainya. Ya. Akan tapi niatkan pada hati kita bahwasanya kita bisa loh untuk menggapai hal tersebut. Ya. Begitu juga dalam hal akhirat, dalam ibadah kita, gitu ya. Ya. Misalnya, saya mau sholat tahajud, mau sholat duha, ya. Niatkan saja dalam diri kita. Ya. Bahkan ya, Islam ini kan sangat mudah sekali. Ya. Arti kata berbeda. Syariat kita pada zaman ini atau umat Nabi Muhammad ini dengan umat-umat sebelumnya, ya, yang mana ya dikarenakan umur umat Nabi Muhammad ini kan terbatas 70 ya, sab'ina ya, atau yang lebih dari itu tuh sangat sedikit gitu. Artinya umur kita ini terbatas, akan tetapi banyak sekali kemudahan-kemudahan ya di dalam Islam ini agar apa? Agar pahala yang kita dapatkan ini bisa lebih berlipat-lipat ganda. Contoh, misalnya kita puasa Senin Kamis di Syawal misalnya, di bulan Syawal. Ya. Puasa Syawal kita mendapatkan pahala, Senin Kamis juga mendapatkan pahala. Ketika kita niatkan puasa Senin di bulan Syawal itu hanya untuk puasa Syawal, ya otomatis kita mendapatkannya pahala puasa Syawal saja. Ya, akan tetapi ketika puasa atau ibadah sunnah kita lakukan di satu waktu itu dibolehkan. Jadi kita puasa hari Senin di bulan Syawal, kemudian kita niatkan puasa Senin dan puasa Syawal. Ya, itu bisa mendapatkan pahala dua puasa tersebut. Ya, berbeda dengan ibadah wajib. Ya, kalau ibadah wajib ya tidak bisa digabungkan. Ya, yang bisa digabungkan itu hanya puasa Syawal. Makanya niat ini sangat penting sekali. Tadi apa? Untuk pembatas. Jadi misalkan nih, ya, misalnya kita ketiduran kemudian bangun mepet atau terlewat waktu zuhur, mepet di waktu asar. Nah, atau 10 menit lagi sholat asar lah gitu ya. Pastinya kita akan melakukan sholat zuhur terlebih dahulu kan ya. Nah, maka ya niatnya kan niat sholat zuhur tersebut. Nah, baru setelah selesai pindah niat untuk sholat asar. Maka di hadis tersebut disebutkan adanya kata inama tadi. Ya, sebagai pembatas dari amalan-amalan tersebut. Agar kita tidak rancu gitu ya. Tidak kita sholat lagi gitu. Tapi ini sholat apa gitu ya. Maka itu dengan adanya niat menjadikan batasan ya, sholat kita ini untuk sholat apa. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang kita dapatkan ini bisa menjadi semangat bagi kita ya. Motivasi bagi kita agar apa? Agar seluruh amalan kita, mau amalan ibadah, amalan pekerjaan kita, amalan sosial kita, muamalah kita, semuanya bernilai ibadah. Baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, semoga hadis ini juga bisa kita hafalkan, ya, bisa kita amalkan. Ya, insya Allah di pekan yang akan datang kita bisa lanjut ke hadis yang kedua. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.